samosirdo, aroro aku samosirdo. Iro asalu satongi ngotoku saliling oluku upuji o. Iro asalu satongi ngotoku saliling oluku upuji o. Di sido pusoki paraneke aku haumaki. Kondisi Hasan nang emerang bawang rarak dopirana idologi. Kondisi Hasan nang emerang bawang rarak dopirana idologi. Laupe amara huta sara tu sopole namurakau. Di parjalanan ke seorang asa itu pulau Samosir masih holang. Dua takasando hasiholaku terlovido. Nako marlogu di atas ni solu pasona korolu tu simaro. Nako marlogu di atas ni solu pasona kongolu tu simaro. Molo marujuma musengoluku saingon ma. Anggo bakeku di sitanomonmu di siure aku saingon ma. Kopi bubuk yang bagus dan kualitas ya bisa kita nikmati untuk kualitas yang sehat. Kopi yang akan kita jadikan bubuk itu harus disortir, yaitu harus betul-betul matang dan merahnya merata. Untuk buahnya harus merata seperti ini contohnya. Inilah hasil sortirannya. Ini untuk hasil pensortiran. Nah, ini yang hal kopi yang seperti ini tidak bisa dipergunakan untuk menjadi kopi bubuk karena kualitasnya nanti akan kurang dan cita rasanya pun kurang. Seperti itu. Setelah melalui proses pemetikan, proses pertama, biji kopi disortir. Setelah melalui proses penyortiran, akan kita giling biji kopi ini. Tapi sebelum digiling, kopi pun harus disortir karena masih ada buah biji kopi yang masih rusak. Kalau apabila direndam di air, diisi air, dia akan terapung. Seperti ini buah kopi yang terapung apabila diisi air. Nah, yang terapung ini kita ambil, ya kita pisahkan dengan biji kopi yang tenggelam. Karena biji kopi yang terapung ini tidak akan menghasilkan cita rasa bubuk kopi yang bagus. Kopi yang kita sudah sortir akan kita giling. Inilah hasil kopi yang sudah melalui proses penggilingan. Dan nampak di sini masih ada biji kopi yang masih terapung. Ya, kita lihat di sini dia busuk. Nah, ini kita buang juga. Setelah digiling kopinya, kopi akan kita fermentasikan selama 12 jam dalam wadah tertutup. Dan kopi akan kita simpan selama 12 jam, paling lama 24 jam. Inilah hasil kopi yang sudah kita fermentasikan selama 12 jam. Akan kita cuci, akan kita bersihkan, dan kita pisahkan biji kopi yang terapung karena masih ada di sini biji kopi yang terapung. Jadi kita akan pisahkan biji kopi yang terapung. Jadi inilah biji kopi yang terapung. Nah, setelah itu biji kopi yang tenggelam ini akan kita bersihkan
dan akan kita jemur. Inilah kopi gabah yang sudah kering, yang dijemur selama 34 jam, dan ini udah siap osos. Jadi inilah hasil kopi yang setelah diosos, terus dibersihkan, dijemur kembali selama 2 hari, sudah siap untuk digongseng. Jadi inilah hasilnya. Jadi sebelum digongseng tetap akan melalui proses penyortiran lagi. Untuk proses selanjutnya, setelah kita mencapai tingkat kekeringan saturasi 20% kandungan air dari kopi yang setelah kita hasilkan dari pengosasan, kita melakukan penyortiran kembali. Hal ini kita harus sortir kembali karena kualitas kopi yang kita petik belum mencapai seperti yang kita inginkan untuk mendapat hasil terbaik. Untuk itu harus kita sortir. Setelah kita dapatkan bin dari hasil osas, kemudian kita sortir. Untuk saat ini kopi Lusung hanya memproduksi 3 grade, yaitu biji tunggal. Biji tunggal ini kita dapatkan dari pensortiran yang paling tinggi dari grade kita. Memang hasilnya memang sedikit, tapi aromanya ini ada, katanya aroma khas yang untuk penikmatnya memang kami rasakan pun ada, lain dari grade 1. Dan ini pun kita dapatkan tidak begitu banyak dari hasil produksi kopi kita. Dari per kilonya sudah paling banyak kita mendapatkan ini kisaran 1-2 ons. Kemudian dari biji samsam tadi naik kita untuk produksi kita yang saat ini sampai kita produksi inilah biji grade 1. Inilah yang paling banyak kita produksi dan kita perjualbelikan untuk produksi massal dari kopi Losung. Kemudian seperti yang kita perhatikan di depan kita ini, kenapa banyak harus kita sortir kembali? Ada dia yang pecah ataupun busuk. Pada waktu penjemuran ini belum semuanya mendapatkan hasil yang terbaik busuk. Itu tidak kita ketahui karena masih ada kulit cangkang kerasnya. Untuk itu harus kita sortir kembali. Setelah mendapatkan pensortiran ini, baru kita teruskan ke proses selanjutnya. Seperti yang kita lihat ada di belakang kita, yaitu penggongsengan. Jadi setelah kita penyortiran, masuk kita pada penggongsengan. Sebelum menggongseng, kita sudah menyiapkan tungku. Tungku ini adalah alat bagi kami untuk menggongseng dengan menggunakan arang dari kayu kopi. Jadi untuk tingkat kematangan biji kopi ini kita ada 2 jenis. Dan di sini pun kita menerima tergantung pesanan konsumen. Kalau konsumen misalnya menginginkan tingkat kematangan agak kecoklat, kita menggongseng sesuai permintaan. Kalau konsumen meminta dengan warna agak kehitaman, kita pun mengikuti permintaan konsumen. Inilah hasil biji kopi yang sudah digongseng. Yang ini dengan hasil agak kehitaman warnanya sesuai dengan permintaan konsumen, karena dia akan cita rasanya akan terasa lebih pahit, agak manis, pahit. Dan ini adalah
biji kopi dengan warna kecoklatan dengan cita rasa keasamannya agak tinggi. Jadi setelah digongseng akan kita tumbuk dengan menggunakan alat tradisional, yaitu losung dengan andalu. Setelah kopi kita tumbuk, kopi kita ayak. Setelah kopi losung ditumbuk, kita siap untuk mengemas. Kita ambil kemasan. Kopi tersebut kita masukkan ke dalam kemasan ukuran 100 gram. Kita timbang. Kita press. Sudah dipres. Kopi losung Desa Litong Nihuta, Kecamatan Rombon Nihuta, Kabupaten Samosir. siap untuk dipasarkan. Samo